Silakan duduk, saudara-saudara. Give a round of applause untuk tim musik kita ya, yang luar biasa. Shalom, shalom ya. Jadi ini ibadah kedua terakhir gitu ya. Aku mengucap syukur bila diberikan kesempatan untuk siang hari ini menutup ibadah dua gitu ya. Ibadah dua terakhir, tapi bukan artinya kita ke gereja hanya 1,5 jam ya. Jadi di minggu depan yang diharapkan terjadi adalah kita datang jam 9, bercare group, berkumpul bersama-sama dalam kelompok kecil terlebih dahulu sebelum ibadah 10.30. Nah, itulah harapan dari gereja TLCC ya. Jadi anak-anak kecil bisa masuk ke sekolah-sekolah minggu, tapi orang-orang dewasa bisa berkumpul bersama-sama, berdiskusi tentang firman Tuhan, dan kita bisa beribadah bersama-sama di jam 10.30. Harapannya seperti itu ya. Saudara-saudara, yang pertama saya mengucap syukur karena terus terang saya baru sembuh ya. Baru sembuh. Bagi saya, walaupun ini bukan penyakit yang sangat parah sampai saya harus masuk ke rumah sakit dan mungkin harus melewati masa-masa sulit seperti itu, tapi ini merupakan penyakit yang terparah yang saya pernah alami gitu ya. 3 hari itu hampir nggak bisa gerak, hampir di situ aku berdoa sama Tuhan, Tuhan kok lemes banget gitu ya. Diare nggak habis-habis dan nggak bisa makan karena ada infeksi di lambung juga gitu ya. Jadi pada saat dokter cek, oh ini ada infeksi di usus dan ada infeksi di lambung. Nah saya bingung juga, tiap kali makan obat usus kena di lambung. Jadi akhirnya saya bilang ya udah deh, beresin dulu lambungnya baru beresin ususnya. Dan ini terus terang hari ketiga saya keluar dari rumah dan memuji syukur untuk diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya ya. Luar biasa ya. Tapi hal yang menjadi refleksi dalam sakit kemarin adalah pada saat hari kedua dan hari ketiga, pada saat demam pada waktu itu ya, saya merefleksikan apa yang terjadi. Itu sebenarnya lambung itu sudah nggak enak selama mungkin 2-3 bulan. 2 minggu sebelum saya sakit, itu teman saya datang ke rumah dan teman saya bilang, gimana Win lambungnya? Saya bilang, sebenarnya sih kalau saya berhenti ngopi sama berhenti makan pedas, ini sebenarnya lambung bisa beres. Kalau beres, lalu saya bisa mulai minum kopi dan makan pedas lagi gitu ya. Tapi kok nggak bisa gitu ya. Kalau 2-3 hari nggak ngopi tuh kepala mulai migrain gitu. Siapa yang sama sama saya? Wes, ada yang sama ya. Jadi kalau 2-3 hari nggak ngopi, itu mulai migrain. Terus mulai agak nggak enak badan, dan kalau sekali minum kopi, migrainnya tuh semua hilang gitu ya. Jadi susah sekali 2-3 hari tanpa kopi itu, susahnya bukan main bagi saya. Tapi lambung itu sudah 1 bulan lebih berteriak-teriak minta tolong gitu. Dan pada hari Jumat 2 minggu lalu, akhirnya pada saat saya terakhir itu minum kopi, saya merasa ini kopi agak asam. Tapi saya bilang saya harus nyetir dari Bogor ke Jakarta, agak ngantuk. Udahlah minum aja, kita habisin terus kita nyetir. Terakhir itu saya minum kopi itu sudah selesai lah habis itu ya. Jadi langsung sistem di perut itu udah langsung acak-acakan, langsung mulai diare, langsung mulai lemes. Nah itulah mulai perjalanan 1 minggu penuh seperti itu. Dan pada saat saya membaca hari ini saya tidak punya slide, jadi saya minta semua saudara-saudara yang ada di ruangan ini untuk membuka 1 Korintus 5, itu ayat kita pada siang hari ini. Dan pada saat saya melihat kitab 1 Korintus 5 dan saya mulai mempelajari 1 Korintus 5, itu saya mencoba nyambung-nyambungin gitu ya. Nyambung-nyambungin. Ya. Sebenarnya jemaat di Korintus pun sadar ada kesalahan di dalam jemaat Korintus pada waktu itu. Tapi tidak dibereskan oleh mereka. Sebenarnya seperti itu gitu ya. Jadi sebenarnya mereka tahu ada penyakit di dalam jemaat di Korintus itu. Tapi mereka menganggap enteng ya. Jadi saya seperti saya ya.
yang pada waktu sakit itu menganggap enteng lambung yang gak enak itu, sebenarnya jemaat di Korintus pada waktu itu pun sama, dia menganggap enteng dosa yang ada di dalam jemaat di Korintus pada waktu itu. Nah, kalau kita lihat 1 Korintus 5, itu sebenarnya cukup jelas. Kalau kita lihat ayat yang pertama di situ sudah dijelaskan secara gamblang ya. Memang orang mendengar katanya bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Jadi 1 bulan penuh ini kita sudah berdiskusi tentang 1 Korintus 5 ya. Jadi 1 Korintus Nah, 1 Korintus ini cukup menarik karena ini kitab teguran, surat teguran ya, surat teguran kepada jemaat di Korintus. Pastinya relevan karena jemaat di Korintus mungkin kalau kita hubung-hubungkan sama aja dengan jemaat di TLCC. Mungkin secara konteks berbeda, secara karunia, secara zaman, secara ini berbeda, tapi sama karena kita semua sama-sama orang percaya seperti di Korintus pada waktu itu ya. Dan surat di Korintus berisi begitu banyak teguran kepada jemaat di Korintus pada waktu itu ya. Di sini Paulus sebenarnya secara gamblang ingin berkata kepada jemaat di Korintus, ayo dong. Maksudnya, katanya hebat. Ini ada dosa-dosa kayak gini, kalian gak beresin. Beresin lah. Secara gamblang sebenarnya suratnya seperti itu gitu. Ayolah. Maksudnya kita kan orang-orang Kristen gak boleh gini lah. Sebenarnya suratnya tuh secara gamblang kira-kira seperti itu ya. Nah, mari saya ingin kita membaca bersama-sama ayat 1 sampai ayat 8. Aku akan membaca ayat ganjil dan saya minta jemaat untuk membaca ayat yang genap ya. 1 Korintus 5 ayat yang pertama, saya membuka, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal semacam itu. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Amin. Ya, jadi cukup jelas dan cukup keras sebenarnya surat teguran ini ya. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa lihat di sini, tapi yang terutama pada saat saya mempelajari firman Tuhan ini bukan hanya berbicara tentang jemaat, tapi firman Tuhan ini menegur saya secara pribadi. Karena memang firman Tuhan ini sebenarnya menegur dosa yang ada di tengah-tengah jemaat. Tapi secara pribadi, firman Tuhan ini menegur dosa yang ada di tengah-tengah kehidupan saya secara pribadi. Maka saya ingin kita melihat konteks dari teguran ini memang terhadap kita sebagai keluarga TLCC,
tapi juga sebagai kita secara pribadi, bagaimana kita bergumul dengan dosa-dosa kita. Nah, saya ingin kita melihat, kalau misalnya gereja di Korintus ditegur sekeras ini, apa sih yang harusnya terjadi di sebuah gereja yang sehat? Apa sih yang harusnya terjadi di sebuah gereja yang sehat? Itu pertanyaannya. Yang pertama, kalau kita melihat konteks dari 1 Korintus, kalau kita lihat pasal ketiga, pasal keempat, banyak sekali teguran tentang kesombongan. Itu yang pasti. Ada teguran terus-menerus tentang kesombongan. Apakah itu kesombongan karena kekayaan? Apakah itu kesombongan rohani? Ada yang merasa lebih hebat daripada yang lain? Apakah itu kesombongan organisasi? Ada yang berpikir kalau dia kelompok Apolos dia lebih hebat daripada kelompok Paulus. Ada yang berpikir kalau dia kelompok Paulus lebih hebat daripada kelompok yang lain. Seperti itu ya. Jadi ada banyak kesombongan yang ditegur oleh Paulus di sini. Dan di pasalnya yang kelima ini, tidak jauh untuk kita melihat bahwa ada teguran, ada 2 kali di mana Paulus menegur kesombongan. Maka yang saya lihat, di dalam gereja yang sehat, pasti ada kerendahan hati. Di dalam gereja yang sehat, pasti ada kerendahan hati. Kita bisa melihat di dalam ayat yang kedua, kita bisa melihat bareng-bareng ayat yang kedua dikatakan, sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang-orang yang melakukan hal itu di tengah-tengah kamu? Jadi yang pertama kita bisa melihat bahwa kesombongan yang terjadi di dalam gereja di Korintus itu menyebabkan respon jemaat terhadap dosa itu salah. Saudara, apabila kita tidak memiliki kerendahan hati untuk melihat dosa-dosa di dalam kehidupan kita, maka respon kita terhadap dosa itu pasti salah. Harusnya kita berduka cita, tapi di sini mungkin mereka malah bangga dengan dosa-dosa mereka. Yang kedua, kita bisa melihat di ayatnya yang ke-6, dikatakan kembali lagi, kemegahanmu tidak baik. Itu seperti kesombongan. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Pada saat kita sombong, kita tidak mengerti konsekuensi dari dosa itu di dalam kehidupan kita. Pada saat kita tidak memiliki kerendahan hati untuk melihat sebuah dosa adalah sebuah dosa, maka sangat sulit untuk kita melihat konsekuensi dari dosa itu sendiri. Di tengah-tengah jemaat juga sama ya, seperti yang ada di dalam sini. Pada saat ada teman seiman yang jatuh dalam dosa, kita semua harus memiliki suatu kerendahan hati untuk melihat konsekuensinya apa. Respon kita terhadap dosa teman kita itu apa. Tapi kita secara pribadi juga harus memiliki respon yang benar pada saat ada dosa yang hadir di tengah-tengah hidupan kita. Pada saat kita memiliki kerendahan hati, maka kita bisa menerima teguran. Maka kita bisa melihat pada saat kita membaca firman Tuhan di pagi hari atau malam hari, kita bisa melihat bagaimana kita harus meresponi firman Tuhan itu. Bagaimana dosa itu, apa sih yang harus kita lakukan terhadap dosa-dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Dan saya benar-benar tahu benar gitu ya. Saya benar-benar tahu benar ya. Bahwa kesombongan itu pasti menjadi jebakan untuk setiap dari kita. Yang aneh, orang itu nggak harus hebat, orang itu nggak harus kaya untuk sombong, gitu ya. Luar biasa bagaimana kesombongan itu bisa hadir dimanapun kita berada. Kadang mungkin
kita lebih hebat main gitarnya daripada yang lain. Pelan-pelan kita, pada saat orang main gitar, kita merasa, dia nggak sehebat itu. Kadang-kadang mungkin pada waktu kita lebih hebat mengajar sekolah minggu, pada waktu di rapat-rapat kita mulai merendahkan orang lain. Kita mulai merasa, ya saya kontribusinya lebih banyak, saya lebih hebat, berarti pendapat saya harusnya lebih tinggi daripada pendapat orang lain. Pada waktu hidup kita lebih kudus daripada orang lain, lalu kita merasa, wah saya lebih suci daripada orang lain. Pada waktu pelayanan kita lebih banyak, kita kadang-kadang merasa, ya memang kita lebih harusnya lebih didengar di gereja. Malah ada banyak situasi di mana yang memberi lebih banyak merasa lebih menguasai gereja itu. Ada banyak hal di mana kita terkadang hanya kecil-kecil saja di dalam keluarga, tapi kita merasa lebih baik. Cara kita ngobrol dengan istri nggak enak, cara kita ngobrol dengan suami nggak enak, karena kita merasa apa? Karena kita merasa lebih benar dan kadang-kadang kita merasa lebih hebat. Dan kesombongan ini begitu kecil-kecil tapi mulai menjebak kita, menjadikan kita lebih merasa lebih benar dan lebih benar, merasa lebih benar. Saya mengingat ya cerita tentang Salomo. Di mana pada waktu itu Salomo adalah raja yang paling berhikmat di seluruh dunia. Paling berhikmat, paling berkuasa, paling kaya pada waktu itu. Dan kita lihat ya, pada waktu itu Tuhan udah bilang sama Salomo, jangan main-main dengan perempuan-perempuan yang berbangsa lain ya. Tapi Salomo tidak memiliki kerendahan hati untuk mendengar. Salomo berpikir, saya bisa kontrol. Saya kan raja yang berhikmat, seorang pria. Apapun yang saya pilih pasti terjadi. Tapi kalau kita lihat di perjalanan kehidupannya, jebakan-jebakan kecil yang dia ambil di depan, akhirnya menjadi jebakan besar di belakang. Dan kalau kita melihat di akhir hidupnya, saya pengen kita melihat di akhir kitab Pengkhotbah yang kabarnya Salomo tuliskan. Di akhir kata dari kitab Pengkhotbah dia katakan seperti ini. Lagi pula anakku waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik atau jahat. Jadi kita bisa melihat pada waktu Salomo merefleksikan kehidupannya, bahwa semuanya itu sia-sia. Bahwa yang terpenting adalah ketaatannya kepada Allah. Saudara, di poin yang pertama, saya ingin kita mengajak untuk setiap dari kita untuk terus mengintrospeksi diri kita masing-masing untuk sungguh-sungguh memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Apakah itu di dalam jemaat sekalipun di TLCC maupun kita secara pribadi harus memiliki kerendahan hati untuk bisa melihat sebenarnya siapa sih kita itu. Yang kedua yang menarik di sini, di ayatnya yang kedua, dikatakan sekalipun demikian kamu sombong, ini yang menarik ya, dikatakan tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu. Jadi Paulus apabila ada dosa di dalam kehidupan kita, apabila ada dosa di tengah-tengah jemaat TLCC, respon yang Paulus inginkan adalah duka cita.
Dan duka cita di situ, kalau misalnya dilihat dari bahasa aslinya dan bahasa Inggris sekalipun, itu mourn atau benar-benar berduka seperti kita kehilangan. Kesedihan, benar-benar duka cita yang penuh dengan kesedihan. Nah, coba kita tanya kepada diri kita. Kalau ada dosa di dalam hidup kita, ada nggak sih rasa duka cita? Rasa sedih itu ada nggak ya? Rasa duka cita tuh ada nggak? Masalahnya, kalau menurut saya secara pribadi, orang Kristen tidak pernah merasakan duka cita ini pada saat ada dosa di dalam kehidupannya. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena saya mengalaminya secara pribadi. Pada saat ada dosa di dalam kehidupan saya, ya memang saya sedih. Saya kadang-kadang merasa, kok bisa sih? Tapi tidak pernah saya merasakan duka cita akibat dosa itu. Duka cita itu apa? 3 minggu lalu saya pergi ke rumah duka. Ya. Di pengkhotbah dibilang ya, baik lebih baik kita pergi ke rumah duka, dikatakan di dalam pengkhotbah ya, daripada kita pergi ke rumah pesta, karena di situ kita bisa mempelajari hidup, katanya kalau di pengkhotbah seperti itu ya. 3 minggu lalu saya mendapat kabar bahwa salah satu kakak dari teman saya meninggal. Dan saya pergi ke rumah duka. Dan saya melihat duka cita secara fisik. Bagaimana orang tuanya itu berduka. Bagaimana istrinya, anaknya. Bagaimana saudara-saudara kandungnya itu berduka. Dan di situ mereka menangis. Dan dari mereka tuh berpikir ya, kalau misalnya saya mendapat kesempatan lagi untuk bertemu dengan dia, apa yang akan dilakukan? Apa yang dia telah lakukan sepanjang hidupnya? Bagaimana masa depan nanti tanpa si kakak ini dan sebagainya. Saudara, itu adalah duka cita. Kalau hanya melihat dosa dan merasa, oh ya sudah, itu bukan duka cita, saudara. Duka cita itu ada rasa di mana kita sangat-sangat sedih dengan apa yang kita lakukan. Ada penyesalan, ada kesedihan yang begitu mendalam. Dan itu yang Paulus harapkan kepada jemaat di Korintus. Paulus mengatakan, tidakkah lebih patut kamu berduka cita? Harusnya ada duka cita di dalam kehidupan kita. Saudara, pada saat ada dosa di dalam kehidupan kita, pada saat ada teman kita sekalipun di gereja yang jatuh di dalam dosa seperti yang terjadi di Korintus, harusnya ada duka cita di dalam jemaat. Harusnya ada rasa bagaimana saya bisa membantu seseorang keluar dari dosa tersebut. Harusnya tidak ada kebanggaan, tidak ada suatu rasa biasa aja, harusnya nggak ada. Harusnya ada rasa sedih yang begitu kencang gitu ya, di mana kita merasa harus ada yang kita lakukan di sini. Yang pertama adalah kerendahan hati. Gereja yang sehat pasti memiliki kerendahan hati. Yang kedua, harus ada duka cita pada saat dosa hadir di dalam kehidupan kita ataupun kehidupan berjemaat. Dan yang ketiga, yang kita bisa pelajari dari 1 Korintus 5 dan yang terakhir adalah harus ada ketegasan. Ya. Kita bisa melihat ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima di pasal 5.
Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir, aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ada suatu ketegasan yang keras. Gak main-main. Gitu ya. Kalau memang orang tersebut dibilangin nakal, kalau dibilangin gak mau dengar, serahkan kepada iblis. Paulus ngomong seperti itu ya. Ya memang ada banyak pengertian di dalam ayat-ayat ini di mana orang merasa mungkin Paulus memiliki kuasa untuk menjatuhkan orang kepada iblis dan sebagainya. Tapi yang saya rasakan bukan itu. Hati Paulus itu lebih ke arah kita harus memberi suatu ketegasan kepada dosa yang hadir. Kenapa? Karena apabila orang tersebut tersinggung, malu ataupun apapun itu, ya nggak apa-apa. Yang penting rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Arah Paulus adalah yang penting keselamatan kita itu ada. Arah Paulus adalah harus ada ketegasan yang keras pada saat ada dosa hadir di dalam jemaat maupun di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau misalnya memang kekristenan itu terkadang serba salah ya. Jadi kalau kita ngomong kekristenan, seringkali kekristenan itu kan lemah lembut gitu ya. Gentle, katanya gentle. Lemah lembut, mengasihi, tidak menghakimi gitu ya. Nah ini menjadi suatu jebakan bagi kita ya. Di satu sisi memang orang-orang Kristen itu diharapkan tidak gosip, tidak ngomongin orang, tidak menghakimi orang. Tapi di satu sisi, apakah kita mentoleransi dosa? Saudara, apakah kita mentoleransi dosa? Surat Paulus jelas di dalam 1 Korintus 5 bahwa harus ada ketegasan di dalam meresponi dosa. Ya mungkin gereja di TLCC tidak seperti di 1 Korintus ini ya. Mungkin tidak adalah dari kita yang memiliki dosa percabulan yang begitu hebat seperti di 1 Korintus ini. Pasti tidak ada. Saya tahu secara pribadi tidak ada ya. Seperti ini ya. Tapi kan saudara banyak dosa-dosa lain kan. Iya kan? Banyak dosa-dosa lain yang kalau kita lihat ada di antara kita. Ya. Kalau tadi kita ngobrol soal kesombongan, itu bukan hanya salah satunya ya. Kemalasan itu adalah kesombongan. Kemalasan itu adalah suatu dosa. Emosional, gampang mudah marah, mudah tersinggung, tidak bisa memaafkan, kepahitan. Itu semua adalah dosa dan itu hadir di antara kita. Jadi bukan artinya pada saat tidak ada dosa seperti di Korintus ini, artinya tidak ada dosa di antara kita. Saudara, oleh karena itu saya ingin kita semua membuka hati kita bahwa kita sebagai orang-orang Kristen itu harus bisa ditegur dan harus bisa menegur. Apabila kita ditegur, kita tidak tersinggung. Apabila kita menegur, kita harapkan orang juga tidak tersinggung, pastinya dengan cara yang terbaik ya. Saya juga mengingat ya di Amsal 20 ayatnya yang ke-12 dikatakan, telinga yang mendengar dan mata yang melihat keduanya dibuat oleh Tuhan. Jadi Tuhan mengharapkan kita memiliki telinga yang mendengar dan mata yang melihat.
Baik, saya akan menutup firman Tuhan. Saya minta tim musik untuk kembali maju ke depan. 3 hal ya yang menjadi karakter dari gereja yang sehat di dalam 1 Korintus 5 ini. Yang pertama adalah kita harus memiliki kerendahan hati. Kedua adalah kita harus memiliki rasa duka cita pada saat ada dosa di dalam kehidupan kita secara pribadi juga. Dan yang ketiga, harus ada ketegasan pada saat ada dosa di dalam kehidupan kita. Saudara, saya ingin menutup dengan ayat 7 dan 8 dari pasal 5 ini. Karena menurut saya ini merupakan ayat penutup yang tepat. Di ayat yang ketujuh dikatakan seperti ini, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saudara ingat, Yesus sudah mati untuk kita. Bukan untuk dosa-dosa kita, untuk kita secara pribadi. Saudara ingat, bahwa harusnya kita yang penuh dengan dosa tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga. Bahwa ada seseorang yang harus melewati salib dan mati untuk kita. Maka di ayatnya yang ke-7 dan 8 disebutkan, jangan lagi kita pesta dengan ragi lama. Jangan lagi kita pesta dengan kebiasaan-kebiasaan lama. Dosa-dosa lama. Maka Paulus mengingatkan kita, ada suatu tanggung jawab untuk orang-orang Kristen. Pada saat kita masih berpesta dengan kebiasaan dosa-dosa lama, maka kita tidak tahu konsekuensi apa yang Tuhan siapkan. Jemaat TLCC, saya ingin mengajak kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak pada siang hari ini, untuk kita mengintrospeksi kehidupan kekristenan kita.